Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivoda Arnel dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 23241440110006. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Yarsi Sumbar dan Dewan Dakwah. Muhammad Natsir dan dakwah Islam. Muhammad Rum pernah berkata, kecermatan dan ketelitian Muhammad Natsir dibangun karena kebiasaannya mempelajari Al-Quran dengan teliti. Bahasanya dihargai dan dipuji orang. Muhammad Hatta berkata, ada suatu ketika Soekarno tidak mau menandatangani penjelasan resmi yang tidak disusun oleh Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lebih menitik beratkan uraiannya tentang dakwah bil hikmah. Ini bisa dibaca lebih lanjut dalam bukunya Fiqhud Dakwah. Dengan mengutip pendapat Muhammad Abduh, Muhammad Natsir berkata bahwa hikmah itu adalah memahamkan rahasia dan faedah tiap-tiap sesuatu. Hikmah adalah pengetahuan yang tinggi untuk menggerakkan kemauan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat. Dalam Quran yang artinya, siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal sehat. Hikmah bisa disebut juga dengan wisdom atau kebijaksanaan atau filsafat. Setiap kita adalah da'i, sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan kita. Apapun aktivitas kita, maka kita sedang berdakwah, baik di dunia politik, pendidikan, berdagang, bertani, beternak, dan aktif di kantor. Muhammad Natsir selalu memulai uraian tentang dakwah beliau dengan mengutip Quran Surat Ali Imran ayat 124. Yang artinya hendaknya kita masuk segolongan umat mengajak atau berdakwah kepada al-khair, kebaikan yang universal, mengaruh dengan ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kepada al-khair berarti mengajak secara hikmah dan keteladanan. Artinya tidak ada paksaan. Dengan ma'ruf berarti cara yang biasa dilakukan agar sasaran dakwah sadar untuk berbuat. Dari mungkar berarti tidak ada unsur dakwah itu menghalalkan secara cara oportunis dan hipokrit, atau melihat yang mungkar, ubah dengan kekuasaan jika tidak mampu, dengan memberi nasihat. Jika tidak mampu juga, baru dengan berpaling atau tidak ikut berbuat mungkar. Kendati yang ketiga ini pertanda lemahnya iman yang berdakwah. Selain dari berdakwah melalui hikmah atau bijak, Muhammad Natsir juga mengedepankan satu lagi istilah, yakni dakwah bilhal. Istilah ini adalah istilah yang beliau cetuskan sendiri sebagai padanan istilah dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah berdakwah dengan kata-kata seperti berpidato, ceramah, orasi, dan sebagainya. Ada kalanya tidak ada diskusi dan ada kalanya ada. Dakwah bil hal adalah dakwah dengan perilaku atau tindakan dengan aksi nyata. Muhammad Natsir berpolitik melalui jalur dakwah. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri masa-masa Presiden Soekarno. Berpolemik dengan Soekarno tentang asas negara, Natsir ingin negara Islam, sementara Soekarno ingin negara sekuler. Tapi keduanya tidak berhasil. Diutus pada masa Soeharto ke Aceh memberantas pasukan Daud Bero, tapi malah berangkulan dengan Daud Bero. Anda Muslim, saya juga Muslim. Jika ada di antara kita yang mati dalam pertempuran, tidak ada yang mati syahid. Pernah menjadi mediator mempertemukan Soeharto dengan PM Jepang, bagaimana Jepang bisa berinvestasi dengan Indonesia. Setelah itu, investor Jepang berdatangan ke Indonesia menanamkan modalnya. Kemudian investor datang menawarkan hadiah apa yang diinginkan oleh Muhammad Natsir. Dan beliau bilang, kalau kalian mau mengasih hadiah, kasih saya ke rakyat kami. Saya tidak berhak menerimanya. Saat pulang ceramah seharian dan para dai terpencil yang kebetulan sedang ada di Masjid Furqan, kantor pusat Dewan Dakwah, langsung beliau keluarkan amplop yang berisi uang sebagai penceramah tadi dari kantong celana dan bajunya, dan langsung dibagikan ke mereka tanpa dilihat beberapa isi amplop tersebut. Saat mendirikan lembaga kesehatan awalnya bernama Balai Kesehatan Ibnu Sina Bukit Tinggi 1969, dengan semangat dakwah bilhal beliau bilang, kalau mau terang, jangan matikan lampu orang, tapi nyalakan lampu kita. Saat itu Rumah Sakit Immanuel yang sudah ada sejak masa kolonial dan dikelola oleh Belanda, dengan latar belakang rumah sakit Kristen, lalu beliau bersama BKUI, Badan Kontak Umat Islam, mendirikan Balai Kesehatan dengan nama Ibnu Sina. Demikian juga Balai Kesehatan Panti yang dikelilingi oleh non-muslim.
Dengan warga negara non-muslim, beliau tetap menjaga kerukunan. Natsir menghindarkan diri dari memperkatakan perbuatan, tetapi memperbuat apa yang dikatakan. Pada saat Muhammad Natsir memimpin pemerintahan atau Perdana Menteri, UU Pendidikan belum ada. Beliau meminta Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Dr. Bahdar Johan, Menteri Agama Ki Haji Wahid Hasyim merumuskan bagaimana pendidikan agama diajarkan di sekolah umum. Kedua menteri ini melahirkan peraturan bersama tahun 1951 yang berisikan perlunya pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah umum. Sampai saat ini, sekarang pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di semua sekolah umum dan perguruan tinggi. Kampus kita sekarang ini, yakni Universitas Muhammad Natsir, adalah untuk mengenang jasa beliau dalam berdakwah di bidang pendidikan. Universitas Muhammad Natsir kita sebut kepanjangannya saja atau Univ M Natsir, atau jika sudah familiar disebut Muhammad Natsir saja. Kurang pas dengan sebutan UMN. Sebagai bagian dari sivitas akademika, mahasiswa, dosen, dan pengelola, kampus harus membaca dan mengenal biografi beliau. Bangsa yang beretika adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Muhammad Natsir adalah pahlawan nasional yang dirujuk ke teladannya oleh dunia, terutama dunia Islam. Adalah kewajiban kita menjadikan kampus ini sebagai agen untuk menduniakan beliau di bidang pendidikan. Baiklah, sekian video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.